Tapi kebanyakan seorang istri, seorang anak mesti bersikeras, itu ayahku jangan kau ambil, itu suamiku jangan kau ambil gitu ya. Jadi perasaan seperti itu pasti itu manusiawi. Tapi kemudian kita kembali, sudahkah kewajiban-kewajiban suami, kewajiban-kewajiban istri itu terpenuhi? Harus taat pada suami. Ketika itu semua dilakukan di dalam rumah tangga itu, maka insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terwujud dan seorang suami tidak neko-neko. Tapi kalau sudah seperti itu kok ya masih tetap ada ujian seperti itu, kita harus bagaimana? Mungkin ini adalah ujian dalam rumah tangga itu. Kemudian bagaimana harus bersikap seorang anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Harian Surya Tribun Jatim Network. Perkenalkan, saya Pipit Maulidia. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Faridah Muafiq. Ya. Beliau adalah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Nah, hari ini Bu, kita akan membahas tema yang berjudul ayah menikah lagi. Iya. Nah, ini sikap anak bagaimana ketika ayah menikah lagi? Ini posisinya ayah duda atau ayah masih punya istri. Nah, ini anak menyikapi orang tua yang ingin menikah lagi. Karena kan ini Bu, mungkin kadang ada anak tuh yang masih tidak bisa menerima kehadiran ibu tiri atau gimana. Ibu baru, iya. Atau nanti berbaktinya gimana? Apa sama nih ibu baru ini kita berbaktinya sama seperti ibu yang kita kandung atau gimana? Gitu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Gimana nih anak memposisikan ibu barunya nih? Iya. Sudah Pak, begitu? J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bincang kita, diskusi kita siang hari ini unik ya. Kenapa ya memangnya kalau ayah nikah, baik ayah itu posisi masih punya gandengan, artinya masih ada ibu. Kemudian atau ketika sedang menduda ditinggal istri. Itu pun menduda itu ada dua ya. Iya, ada karena cerai meninggal atau cerai hidup. Kan gitu. Kemudian statusnya menjadi duda. Begitu pula seorang ibu bisa statusnya berubah menjadi janda, kan begitu. Baik, saya bacakan surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Allah itu menciptakan manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, begitu. Jadi keseluruhan, tidak siapapun manusia itu, kalau disebut manusia itu ya sudah keseluruhan manusia ciptaan Allah itu. Disuruh bertakwa kepada Allah yang sudah menjadikan kita dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan juga diciptakan jodoh-jodohnya. Jadi sudah ada. Kemudian berkembang biak, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian menjadi berkembang biak banyak sekali laki dan perempuan. Jadi di situ kemudian Allah berfirman lagi, lanjutnya wattaqullaha. Juga disuruh bertakwa. Penekanan takwa ada dua di situ. Tadi pertama ya ayuhan nasu taqu rabbakum, disuruh bertakwa.
Kemudian wattaqullaha, lanjutnya ini allati tas'a. Dalam satu ayat ada kalimat takwa 2. Nah, ini harus diperhatikan. Bahwa urusan perempuan itu kita harus hati-hati. Wahai para suami, ini ya, wahai para suami. Jadi kenapa kok ke sana Bu Farida? Ya dari sana berangkatnya kan gitu ya. Jadi ketika seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki sudah berkeluarga, maka tanggung jawab penuh kepada perempuan. Hadisnya Rasulullah juga ngendikan ittaqullaha fin nisa. Jadi pesan-pesan Al-Quran dan hadis itu sama-sama tentang takwa. Takwa itu takut kepada Allah. Perhatikan firman-firman Allah itu. Hadisnya juga seperti itu. Takutlah kamu kepada perempuan, urusan perempuan. Ittaqullaha fin nisa. Fa innahum akhadtumuhunna bi amanatillah. Itu hadis. Ya. Jadi perempuan-perempuan itu kamu ambil, kamu nikahi bi amanatillah, dengan amanat Allah. Perjanjian yang kokoh itu. Ketika terjadi pernikahan antara selain jenis tadi, laki perempuan itu sudah menyatu dalam satu akad pernikahan, maka sudah status seorang lelaki itu punya tanggung jawab yang sangat besar sekali. Nah, jangan main-main gitu, jangan main-main. Berangkat dari sana, kemudian dalam perjalanan, ya kalau itu kemudian kan ada apa ya, mungkin ada gangguan, mungkin kehidupannya sudah mapan, kemudian ya katakan dengan bahasa yang kurang apa ya, kok kemudian neko-neko begitu ya, apakah sudah bosan dengan yang di rumah, kemudian pingin cari lagi. Kalau toh itu seperti itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kebanyakan seorang istri, seorang anak mesti bersikeras, itu ayahku jangan kau ambil, itu suamiku jangan kau ambil gitu ya. Jadi perasaan seperti itu pasti itu manusiawi. Tapi kemudian kita kembali, sudahkah kewajiban-kewajiban suami, kewajiban-kewajiban istri itu terpenuhi? Nah, ini tanda tanya besar. Kalau memang itu belum terpenuhi dari salah satu pihak, maka bisa ditarik garis ke tugas-tugas itu. Kalau aku sampai begini, aku kepingin nikah lagi karena istriku seperti ini. Nah, itu bisa juga alasan seperti itu. Ini antara suami istri. Tapi kemudian bagaimana sikap anak? Sikap anak juga harus lebih bisa memahami juga. Karena kebahagiaan rumah tangga disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tentrem, kemudian saling mengasihi, saling mendapatkan, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, itu bukan terjadi begitu saja. Tapi bagaimana sikap ayah atau suami, bagaimana sikap ibu atau istri, itu ada beberapa kriteria yang harus dilakukan. Dari kesana, fa insya Allah tidak ada yang namanya bapak atau suami mau nikah lagi. Kalau benar-benar saling menghormati antara suami istri dan tahu tugas masing-masing. Menjadi pemimpin rumah tangga itu suami adalah tugas yang utama. Pemimpin rumah tangga. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Jadi seorang laki-laki itu kepala rumah tangga yang punya beban berat. Jadi jangan main-main ketika sudah mempersunting anak orang ya. Kalau sudah mempersunting anak orang itu. Jadi pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga. Ya kenapa? Ya karena memang Allah memberikan lebih pada laki-laki itu. Dari segi fisik beda. Otot-ototnya lebih kuat, badannya lebih tegap dan sebagainya. Diberikan oleh Allah untuk sebagai memberi nafkah ya, memberi nafkah kepada keluarganya.
Karena ya dengan bima fadlallah itulah, dan kelebihan-kelebihan dari Allah, itu kelebihan-kelebihannya. Maka kalau itu sudah terpenuhi, menjaga pergaulan istrinya, menjaga istrinya, sayang anaknya, maka insya Allah patuh kemudian peraturan-peraturan itu tidak akan terjadi. Begitu pula tugas istri. Tugas istri itu apa? Ketika tugas istri itu terpenuhi berdasarkan Quran hadis sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama itu, fa insya Allah juga suami mau neko-neko ya akan pikir-pikir juga. Bagaimanapun istri adalah perempuan yang harus disayangi, dicintai, karena itu adalah ibu dari anak-anaknya. Tanpa istri ya mana mungkin ada anak, kan begitu. Iya. Istri juga begitu, harus harus taat pada suami. Ketika itu semua dilakukan di dalam rumah tangga itu, maka insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terwujud dan seorang suami tidak neko-neko. Tapi kalau sudah seperti itu kok ya masih tetap ada ujian seperti itu, kita harus bagaimana? Mungkin ini adalah ujian dalam rumah tangga itu. Kemudian bagaimana harus bersikap seorang anak? Ya saya kira biasa-biasa sajalah. Biar itu urusan orang tua. Gitu. Jadi kalau kemudian ayahnya sampai nggak mau menyapa orang ayahnya karena jengkel, begitu pula mungkin ada seorang istri yang ditinggal menikah lagi, kemudian anak-anaknya diajak untuk memusuhi nyatroni itu, untuk memusuhi ayahnya. Sudah ayah itu di rumah nggak dianggap lagi karena itu sudah begini sudah, ya itu kan nggak masalah, nggak nyalahi agama gitu loh. Jadi tidak menyalahi agama ketika seorang ayah itu menikah lagi, boleh. Jadi berapa di dalam surat An-Nisa tadi ayat 3, lanjutannya ayat yang saya baca tadi, bisa masna wasulasa waruba, itu ada tuntunannya, boleh artinya. Tapi ada syaratnya harus berlaku adil. Iya, harus berlaku adil. Tapi kebanyakan ada satu ayat itu yang jarang sekali disampaikan oleh para mubaligh-mubalighot. Apa itu? Kalau masna wasulasa waruba, nikah 2, 3, 4 ini sering kali disampaikan. Soalnya artinya sebagai alasan, ada hadisnya, ada Qur'annya, ada ayatnya, kan begitu. Tapi di dalam surat yang sama, ayat 129 itu Allah sudah menyatakan tidak akan bisa manusia itu berlaku adil. Itu enggak pernah disampaikan oleh para mubaligh itu. Dikantongi ayat ini. An-Nisa ayat 129. Simpen Mbak ayatnya Mbak. Siap. Bunyinya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Jadi Allah tuh sudah memberi label kalau ada seorang menikah lagi itu loh sudah pasti nggak akan bisa berbuat adil. Walan tastati'u an ta'dilu. Dan kamu semua itu tidak akan bisa berlaku adil antara istri-istrimu walau harastum, walau itu sudah diusahakan atau berusaha ke sana, nggak akan bisa adil. Ini sudah dilabel oleh Allah. Tapi ayat ini jarang sekali disampaikan oleh para mubaligh. Ya betul. Jadi harus ingat di situ. Jadi nanti kenapa ada salah satu hadis kalau nggak bisa adil itu nanti dibangkitkan dari kubur itu nyengkreng gitu kan pundaknya. Ya, jadi jangan main-main gitu loh, maksudnya jangan main-main. Walaupun itu diperbolehkan, tapi harus dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan kalau itu terjadi sikap seorang anak, ya dibiarkan aja kalau saya sebagai anak itu seperti itu.
toh bukan apa, artinya kenapa dibiarkan? Yang pasti harus tetap berlaku apa yang ada di dalam rumah itu. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada dari awal-awal ada punya gaji sekian, itu ya tetap gitu loh. Kalau bisa mencari dari yang lain untuk yang nikah lagi ini, silahkan, enggak apa-apa. Kok mempersilahkan saya. Artinya itu sebagai seorang anak itu saya enggak ikut urusan itu, urusan ayah saya gitu loh. Jadi kita kan enggak bisa mengerti maksud hati itu kan enggak bisa. Hati itu kan kita enggak bisa meraba-raba aja ya. Karena dalamnya laut bisa diduga, dalam hati kan siapa tahu kan begitu itu. Jadi kita enggak bisa. Nah, itu yang masih hidup, artinya beristri. Bagaimana yang sudah menduda? Nah, apalagi yang sudah menduda ini ya, yang sudah menduda. Jadi unik ini Mbak Bibit. Saya pernah ditanya, saya pernah menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan, kan sekian bulan, sekian hari gitu ya. Itu baru boleh menikah kan begitu. Kemudian jamaah itu nyeletuk. Bagaimana itu berlaku juga ya Bu Farida untuk para suami. Akhirnya ada sebagian juga yang ketawa. Jadi karena nyambung akhirnya ketawa. Kok para suami itu istri masih hidup aja boleh nikah kan begitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Istri masih hidup saja boleh nikah, kok istrinya sudah mati apalagi ya monggo kan nggak masalah. Jadi bagi seorang anak, kalau itu terjadi pada keluarga panjenengan semuanya, maka saya kira itu ya enggak masalah juga gitu loh. Enggak masalah juga. Tapi yang perlu diluruskan adalah tentang harta. Harta itu diluruskan dulu. Harta yang awal dengan istri yang tadi, baik itu meninggal maupun cerai, hidup, itu dibereskan dulu. Iya. Jadi nanti kalau setelah nikah lagi itu mungkin masih produktif ya, kemudian nikah punya keturunan lagi lah, itu bisa nanti diatur begitu. Bisa diatur lagi ini dengan ibu yang kedua. Kalau ini ibu yang dahulu itu diselesaikan dulu. Kalau saya tidak apa-apa. Kalau jadi seorang anak seharusnya juga tidak bersikap bagaimana ya biar berjalan. Karena apa? Kita tidak tahu kebutuhan. Bagaimana seorang ayah ditinggal ibu kemudian dibiarkan begitu saja. Walaupun si anak ini sanggup merawat, sanggup menemani. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak seharusnya orang lain itu tahu. Jadi sesuatu yang sangat privasi itu seorang suami istri itu. Yang anak juga nggak bisa tahu, saudara juga nggak boleh tahu, itu hal-hal yang sangat privasi itu ya harus suami istri itu. Jadi seperti itu. Kalau saya sebagai anak bersikap, maka harus bersikap bijaksana. Nggak usah dipakai sebagai persoalan yang menjadikan keluarga itu kemudian berantakan. Anaknya nggak setuju, istrinya gini, akhirnya buyar. Jadi kalau ada seperti itu, tapi dalam tanda kutip harus apa Mbak? Yang bahasa Jawanya itu sumbut begitu itu apa? Harus sesuai dengan ya kemampuannya. Ya, dengan kemampuannya. Jadi harus seperti itu saya kira. Tapi kalau untuk keluarga dimakan sehari-hari kok kemudian neko-neko itu barangkali. Itu mungkin penjelasan dari saya Mbak Pipit tentang ayah nikah lagi itu ya. Tidak apa-apa, kita sikapi dengan bijak saja ya. Terima kasih Bu Farida atas penjelasannya, luar biasa. Jadi teman-teman tadi sudah ada banyak poin yang kita kumpulkan ya, yang bisa digarisbawahi sebelum, khususnya kembali lagi ke ayah sebelum membuat keputusan ini, sudahkah gitu ya memenuhi kebutuhan keluarganya. Terus kemudian kalau dari sisi keluarga atau yang di tema kali ini anak
sendiri adalah tidak usah terlalu banyak ikut campur Iya, karena ini urusan urusan orang tua. Karena di agama pun sudah Betul. dijelaskan ya, boleh, tapi Boleh, meskipun iya. Allah sudah melabelkan tidak akan bisa berbuat adil. Ya, tapi kalau begitu masih berani ya silakan aja. Ya, ini luar biasa diskusi podcast hari ini tentang ayah menikah lagi. Semoga ada kesempatan lain bisa berjumpa dengan Bu Farida dan teman-teman dari Aisyah lainnya di podcast Ramadan selanjutnya. Terima kasih Bu Farida atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.